Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali di sekolah SD Plus IGM, sekolah yang sama-sama kita cintai, ya. Baik anak-anak, sebelum Sir menyampaikan pembelajaran, Sir ingin mengabsen terlebih dahulu, ya, siapa-siapa yang hari ini hadir ataupun ada kawan-kawannya yang berhalangan. Abi Yurafasya, Atika Zafira. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, ya, yaitu pelajaran ke-7. Tapi sebelum kita belajar tentang pelajaran ke-7 tentang Al-Asmaul Husna, di sini saya perlu menjelaskan terlebih dahulu ya kepada anak semua. Tapi sebelum kita mulai, tadi ada yang lupa. Apa yuk? Berdoa ya. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Caca yang sudah memimpin doa sebelum kita belajar, ya. Anak-anak, semoga doa yang tadi kita panjatkan sehingga Allah meridhoi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Materi tentang Al-Asmaul Husna ini yaitu tentang Al-Wahhab, ya. Anak-anak nanti setelah belajar Asmaul Husna Al-Wahhab, jadi anak-anak harus tahu nanti ya, bisa menyebutkan Al-Asmaul Husna Al-Wahhab dengan benar, ya, jangan sampai salah. Yang kedua, nanti anak-anak bisa juga menyebutkan bukti bahwasanya Allah itu maha memberi. Al-Wahhab itu artinya apa? Dan juga jumlah serta nama-nama Al-Asmaul Husna, ya. Oke? Nah, saya akan jelaskan satu per satu. Tapi sekali lagi yang kita pelajari pada pertemuan ini hanya satu, yaitu tentang Al-Wahhab, ya. Ya, baik. Anak-anak, untuk pengertian dari Al-Asmaul Husna di sini Sir akan menambah Al-Asmaul Husna itu kan tadi terdiri dari dua kata. Yang pertama asma dan husna. Asma, ya, artinya adalah nama. Karena dia asma, jadi nama-nama. Al-asma artinya nama. Ada pelajaran ke-6. Kita belajar tentang surat Al-Kamsar. Masih ingat tentang apa itu? Nikmat, ya. Nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita berarti di situ sudah Allah menunjukkan bahwa Allah itu Al-Wahhab. Allah Maha memberi apa tadi? Nikmat yang banyak. Jadi ada kaitannya pelajaran ke-6 ya tentang surat Al-Kautsar dengan hari ini pelajaran ke-7 tentang Al-Asmaul Husna Al-Wahhab. Anak-anak, semua yang ada ya di alam semesta ini Allah berikan untuk kebutuhan keperluan kita kepada manusia. Dan banyak sekali pemberian yang Allah berikan, banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Karena banyaknya itu nikmat yang Allah berikan, kita tidak bisa menghitungnya. Ya, ada yang di langit, ada yang di laut,
ada yang di bumi, ada yang di darat, ya, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Semua itu yang menciptakan dan diberikan untuk kebutuhan manusia. Contoh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang terlihat. Anak-anak bisa menyebutkan? Siapa yang mau menyebutkannya? Makanan. Minuman. Oke. Itu semuanya ada di mana-mana ya. Sekarang ada nikmat Allah yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Angin. Silakan anak-anak lihat di halaman 89 yang tadi sudah tersurat. Ada ayat Al-Quran, tepatnya berada di surat Shad ayat ke-35. Saya akan membacakan ya bunyi ayat dan terjemahnya. Tolong semuanya lihat bukunya. Yang tidak ada bukunya boleh lihat di papan tulis. Ya, perhatikan bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha memberi. Jadi kalau nanti ya Aska ada yang tanya, Allah itu Maha Pemberi, apa dalilnya? Apa penjelasannya yang ada di dalam Al-Quran? Ada surat Shad ayat ke-35. Ya, oleh karena itu setelah Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan kita lihat di alam semesta ini memang bukti bahwasanya adanya nikmat Allah berupa memberikan berbagai macam kebutuhan manusia harus kita manfaatkan. Berarti itu juga menunjukkan bahwa bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak kalau semuanya ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah? Percaya. Apa buktinya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apa? Sekarang ini kita bisa belajar nikmat dari Allah nggak? Iya. Nikmat dari Allah bukan? Nikmat dari Allah ya. Karena apa? Kalau tidak Allah berikan nikmat tadi berupa kesehatan, misalnya kita tidak akan bisa belajar, ya. Makanya kita harus memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Itu semau anak-anak buat kelompok, tapi supaya tidak ribut, ya, saya akan membagikan kelompoknya berdasarkan barisan saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Jadi ada 6 kelompok ya. Oke, Caca sekarang silakan. Itu contohnya. Oke, ada mau koreksi nggak dari penjelasan Caca? Ya, tadi menyebutkan contohnya adalah berdoa minta makanan yang enak. Nah, kemudian Allah berikan, kabulkan ya. Contohnya sudah tepat atau belum? Sudah tepat belum? Sudah. Oke, kalau sudah baik, berarti kelompok 5 ya sudah diwakili oleh Caca. Lawannya masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ya. Oke, berarti pembelajaran hari ini dicukupkan. Terakhir, Sir ingin memberikan pesan untuk anak-anak ya. Halo. Bisa dengar suara Sir? Dengar. Pakai masker jangan sampai tidak terdengar. Anak-anak, memberi ya itu adalah keniscayaan. Kita tidak mungkin
terus menerima, pasti kita juga harus memberi. Kalau kita suka memberi, maka kita pun akan menerima. Ya, Fatir, betul nggak Fatir? Kalau kita suka memberi, nanti kita juga akan menerima. Jadi kalau anak-anak suka bantu orang, menolong orang, nanti suatu saat kita juga akan menerima bantuan dari orang, menerima pertolongan dari orang. Oleh karena itu, anak-anak jangan sampai mengabaikan tentang Allah Maha Memberi ini ya. Dengan cara kita mempraktekannya di sekolah, ada kawan yang minta bantu, kita bisa memberinya, membantunya, kita beri bantuan, kita memberinya. Oke? Ya. Nah, terkasih tahu juga hari ini pada pelajaran berikutnya kita akan meneruskan pembelajaran Al-Asmaul Husna berikutnya, yaitu ya seperti yang tadi terlihatkan di mana di peta konsep, kita akan belajar setelah Al-Wahhab itu Al-Alim. Jadi anak-anak silakan anak-anak bisa baca lebih dulu ya di rumah pembahasan tentang Al-Alim yang ada di halaman 90 ya. Oke, pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang Al-Asmaul Husna Al-Alim di bukunya halaman 90. Oke, anak-anak, mari kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa, membaca doa penutup belajar, yaitu surat Al-Asr. Kalau tadi dipimpin oleh Caca, sekarang ditutup oleh Abiyu yang mimpin doa pulang. Silakan Abiyu. Okay, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Ya, baik ya, anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita laksanakan, kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Sampai di sini dulu dan terakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.